Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di malam Rabu, yakni ngaji kitab Nasihatul Ibad. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-21 dari bab rubai. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan makalah yang ke-22 masih dari bab rubai. Bab yang isinya 4 poin nasihat, 4 poin nasihat ya. Langsung saja saya bacakan wal maqalatu tsaniyah wal 20 dan makalah yang ke-21 an Umar radhiyallahu anhu. Wallahi mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Awwaluha idh lam takun fi dini. Wathani idh lam takun a'adhamu minha. Wathalithu idh lam takun muharramar ridha biha. Warrabi'u inni arju thawaba 'alaiha. Makalah yang ke-22 ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang merupakan khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin, yakni pengganti Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Nah, makalah yang ke-22 ini dari beliau. Semoga Allah meridhoinya. Nah, Umar menyatakan, wallahi demi Allah, mabtulitu bibaliyatin, tidaklah aku diuji dengan ujian atau dicoba dengan cobaan
illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin, kecuali di dalam ujian-ujian yang Allah berikan kepadaku itu ada 4 nikmat yang Allah berikan kepadaku. Jadi ini Umar berbicara tentang nikmat di balik musibah. Jadi ternyata di balik musibah itu ada nikmat, ya. Dan nikmat di balik musibah itu menurut Umar bin Khattab ada 4. Awaluha, yang pertama, idh lam takun fi dini. Yang pertama, musibah itu sebesar apapun tidak masalah sebenarnya, asal tidak berkenaan dengan persoalan agama, ya. Ini yang pertama. Wathani, yang kedua, nikmat yang kedua, idlam takun a'dhamu minha. Musibah apapun tidak masalah, ya. Asal ya tidak lebih besar dari musibah yang menimpa kita itu, ya. Lalu wathalitsu, yang ketiga, idlam takun muharramar ridha biha. Musibah tidak masalah, ya, asal musibah itu tidak menghalangi ridho, ya. Dan yang terakhir, warrabi'u, yang keempat, inni arjus thawaba 'alaiha. Justru dengan musibah itu sesungguhnya aku berharap mendapatkan pahala, ya. Ya. Jadi ini kalau kita baca secara lengkap ini kayaknya ini lebih tepat kalau dipandang sebagai kiat menghadapi musibah, ya, kiat menghadapi cobaan, agar kita itu kalau dicoba seberat apapun itu kuat, ya. Nah, ini Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita ini, ya. Ada 4 hal, ya, di dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepadanya. Ini kasusnya dia cerita sendiri tentang dia lah. Ini tentu saja memberi pelajaran kepada kita semuanya. Nah, mari kita coba, ya, untuk bahas satu persatu, ya. Karena ini makalahnya singkat, mudah-mudahan ini cukup satu pertemuan saja, ya, nanti, ya. Penjelasannya juga singkat-singkat saja supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh, ya, meskipun singkat-singkat, terkait dengan kiat Umar bin Khattab ini di dalam menghadapi musibah, ya. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, ya, ini Umar bin Khattab menyatakan, ya, mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Jadi tidaklah aku ini diuji, ya. Tentu saja yang menguji ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bibaliyatin, dengan ujian, ya, kecuali bahwa ujian-ujian yang Allah berikan kepada Umar itu, ya, itu ada nikmat yang Allah berikan kepada Umar dengan diberikannya
musibah itu, dengan diberikannya ujian itu, cobaan itu, ya. Ya, fiha di sini ya di dalamnya itu maksudnya di dalam musibah yang bukan musibah, di dalam ujian yang Allah berikan kepada Umar itu, ya. Jadi ada arba'u ni'amin, ada 4 nikmat. Ya. Awaluha yang pertama, idh lam takun, ya, aitil kalbaliyatu fi dini. Ya. Ya. Ini kalau diterjemahkan secara ternak agak susah ya, diterjemahkan aja secara bebas ya. Yang pertama adalah apabila ya, baliyah atau cobaan yang Allah berikan itu ya tidak dalam persoalan agamaku. Ini kan yang bicara Umar, berarti agamanya Umar ya. Nah ini kemudian oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan, fa innal imtihana fid dini, karena sesungguhnya yang namanya ujian fid dini di dalam agama, a'zamu minal imtihani, itu lebih besar minal imtihani fil badani wal mali, dibandingkan dengan ujian di dalam badan maupun di dalam harta ya. Jadi sekali lagi intinya ya, mendapatkan musibah itu sebesar apapun lah ya, itu kalau kita kemudian sadar, menyadari bahwa musibah atau ujian yang Allah berikan itu kok bukan dalam persoalan agama, enggak masalah itu. Ya, enggak masalah. Ya. Karena memang ujian, kalau sampai diuji dengan ujian agama, dicoba dengan cobaan agama itu berat sekali ya. Jadi ujian dalam persoalan keagamaan itu sebenarnya lebih berat dibandingkan dengan ujian persoalan badan, persoalan harta itu ya. Tapi kadang-kadang orang tidak merasakan seperti itu ya. Orang diuji dengan ujian yang terkait dengan agama itu tenang-tenang saja, tapi kalau diuji terkait dengan badannya, terkait dengan hartanya, itu sudah susahnya setengah mati. Maksudnya diuji dalam agama itu apa? Misalnya ya, misalnya kita sampai terjatuh kepada maksiat yang besar begitu ya, meninggalkan perintah yang besar ya, itu kan diuji dalam agama itu. Wong kita seharusnya taat kepada Allah, bukan kemudian maksiat, itu kan berarti kan sama aja dengan diuji itu. Ya. Nah kalau orang yang semangat keagamaannya tinggi seperti Umar ini ya, diuji apapun tidak masalah, asal tidak diuji dalam masalah agama. Ya. Misalnya kok diuji badannya sakit, ya. Badannya apa misalnya ya kena masalah, santai, tidak seberapa itu. Diuji, wah rezekinya kok seret, ya, atau sudah punya rezeki, ketipu orang, kan banyak orang yang begitu ya. Wah sudah punya rezeki banyak, ya ketipu, jadi tidak punya uang sama sekali. Usaha ditipu temannya, wah, itu kan diuji itu namanya itu. Ya. Kalau hanya ujian berupa harta, Umar santai, tenang saja. Ya. Pokoknya asal jangan diuji dalam masalah agama. Ya. Misalnya Allah sampai kemudian menjadikan tadi kita terjatuh kepada maksiat yang besar, ya, dosa besar, ya. Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang besar itu, wah ujian berat sebenarnya itu, karena akibatnya kalau itu tidak ditobati, nanti di akhirat itu bisa menjadi persoalan yang sangat besar. Kita dimintai bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nuwun sewu kalau sampai kok iman kita terganggu, iman kita terjual, wah itu
lebih ngeri lagi itu kalau ujiannya sampai di situ. Ya. Nah, jadi ini kiat yang pertama ya. Kiat yang pertama, kalau kita itu mau apa namanya, ditimpa musibah, diberi ujian kok, supaya kita tenang, supaya kita bisa nyaman, supaya kita tidak terlalu merasa berat, itu tiru Umar ini. Asal tidak menyangkut agama aja, lah ringan lah gitu, kira-kira begitu, enteng begitu, kira-kira begitu maksudnya itu. Ya. Oke. Ini yang pertama ya. Jadi asal ujian itu tidak menyangkut persoalan agama, tidak masalah. Ya. Kalau sudah menyangkut agama, wah itu memang harus bersedih kita dan harus betul-betul bertobat itu ya atas kesalahan yang sudah kita berbuat terkait dengan persoalan keagamaan itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita tidak diuji lah dalam masalah agama ini. Ya. Tapi sekali lagi ya tadi itu, kalau fenomena di masyarakat kita pada umumnya orang diuji dengan masalah agama itu kayak seperti bukan ujian gitu ya. Ya tenang-tenang saja begitu bagi orang yang tidak punya perasaan keagamaan yang tinggi ya toh. Ya. Maksiat ya tenang-tenang saja, meninggalkan kewajiban ya tenang-tenang saja ya, sampai misalnya imannya mau copot aja, bahkan imannya copot aja tenang-tenang saja misalnya itu ya. Wah kalau sudah seperti itu ngeri ya, dalam perspektif pernyataan Umar ini ya itu. Tapi kalau baru diuji persoalan harta, diuji persoalan badan, waduh, oleh Gresula setengah mati ya itu. Ya ini saya kira fenomena yang pada umumnya terjadi di masyarakat kita ini. Nah Umar memberikan perspektif lain ya. Ini. Wathani, lalu yang berikutnya yang kedua, singkat-singkat saja ya, singkat-singkat saja. Ini ada 4, saya selesaikan sekalian saja. Idh lam takun ayil baliyatu a'dhamu minha. Ya. Yang kedua, ya, apabila ujian itu tidak lebih besar dari ujian yang sedang diterimanya, ya, diterima Umar maksudnya. Ini kan Umar cerita ya, ya. Kalau kita kaitkan dengan kita ya dengan kita ya. Maksudnya saya kira begini ya, jadi kalau kita ditimpa musibah, ini Umar tetap masih terima, masih bisa tenang ya, bersyukur ya, karena dianggap nikmat itu. Kan tadi kan dianggap nikmat tadi ya, berarti kan bersyukur dia. Ya. Karena apa? Karena musibah yang Allah berikan kepada dia itu pun juga masih ada sebenarnya musibah yang lebih besar lagi. Tapi yang Allah berikan kepada dia toh ya hanya musibah yang seperti itu. Ya, sehingga ketika kita ditimpa musibah itu atau ditimpa ujian itu yang muncul rasa syukur, alhamdulillah lah aku kok mau diuji dengan ujian yang seperti ini. Ya. Tidak seperti orang lain yang diuji yang lebih berat dari ini misalnya. Sehingga yang muncul itu tetap rasa syukur. Ya. Ya. Ini saya kira sama persis dengan ini orang Jawa itu ya. Orang Jawa itu kan untung lah ya. Wes kena musibah apa? Untung ya toh. Untung kok mong misalnya kepleset sikile kesleo ya. Untung kok mong kesleo ya. Ya, kesleo sing kanan ya Allah, untung kok sing kesleo mong kanan, sing kiri saya sehat. Ya. Sing kiri kesleo sisan, untung sing kesleo kok mong sikile tok ya toh. Tangannya bisa. Jadi ini jadi yang dimaksud dengan yang kedua itu
Kalau cara Jawa ini untung tadi itu ya, untung. Loh, orang itu insya Allah ya, kalau masih bisa bilang seperti orang Jawa itu, kalau kena ujian kok dia bisa bilang untung, itu insya Allah masih bisa bersyukur itu, ya, masih bisa bersyukur, ya. Ya Allah itu, jadi orang Jawa itu nabi itu untung, ya. Untung ya, ya. Jadi ini apa namanya, idlam takun a'dhamu minha, itu maksudnya itu ya. Yang penting asal musibah itu tidak lebih besar dari yang sudah kita terima itu. Nah, kalau kita bisa berkata seperti Umar seperti itu, yang kalau diterjemahkan dalam tradisi kita orang Jawa itu dengan mengatakan untung kok mung dicoba karo ngono, untung wah ini tandanya kita masih bisa bersyukur itu. Dan insya Allah ketika kita menghadapi musibah seberat apapun itu insya Allah terasa ringan, ya. Tapi sekali lagi yang bisa seperti itu memang yang orang yang memang siap untuk bersyukur, ya. Kalau memang tidak biasa bersyukur, ya itu ya biasanya yang di apa jenenge, diuji dengan ujian yang kecil saja ya sudah. Tadi itu protes gersulo ya toh. Banding-banding kayak malan kayak. Lho, aku ki ya wis salat, wis rajin, saben dina ya ngaji, kok ya urip isih rekoso, wae iki piye janjane Gusti Allah ini. Kadang-kadang seono, ya. Tanya iki malah sing ora tau salat, ora tau ngaji, ora tau malah uripe kepenak lho. Malah kadang-kadang seono gitu. Ya. Ya. Nah itu, jadi makanya sekali lagi Masya Allah ini saya kira apa namanya ya, kiat yang bagus ya di dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita punya daya tahan yang kuat terhadap cobaan itu, masih menyatakan syukur ya, selama memang bahwa sebesar apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita itu apa namanya tidak sebesar yang apa namanya yang mungkin diterima orang lain, ya. Jadi masih bersyukur, masih alhamdulillah, masih untung, ya, masih untung. Ya, makanya apa namanya kita itu kan memang ya diperintahkan untuk membaca hamdalah itu bukan hanya ketika mendapatkan nikmat, ya. Alhamdulillah itu ala kulli hal, dalam segala keadaan, ya. Karena apa? Karena memang kalau toh kita mendapatkan cobaan sebesar apapun atau sebanyak apapun, sesungguhnya kalau dibandingkan dengan nikmat Allah itu, cobaan yang kita terima itu tidak ada seberapanya, tidak ada bandingannya sebenarnya itu. Tapi ya itu tadi, memang sifat manusia itu kalau diberi nikmat sebanyak apapun masih merasa seperti tidak mendapatkan nikmat, tapi kalau diberi cobaan sedikit saja itu sudah merasa diberi cobaan berat. Nah ini sifat manusia pada umumnya itu. Ya. Maka ada doa yang apa namanya itu bagus itu ya. Jadi yang menghajat itu, ya Allah, aku ini betapa banyak ya nikmat yang telah Engkau berikan kepadamu, tapi aku tidak pernah bersyukur kepadamu. Wa kam min ni'matin, ya, wa kam min nikmatin qallalga indaha syukri, ya. Jadi banyak sekali nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, tapi sedikit syukur kepadamu, ya. Tapi sebaliknya wakam mimbaliyatin ibtalaitani qallalaha sabri, ya. Tapi baru ditimpa musibah sedikit saja itu kesabaran kami sedikit, ya. Itu apa namanya, doa-doa yang sifatnya hanya merupakan apa namanya itu munajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan bahwa kita itu memang sering kali ya seperti tadi itu. Ya, wis etone emat pirang-pirang syukure sithik ning ndak entuk musibah sithik wae wis
ya ngrusulane sak pirang-pirang, ya itu. Ya, itu manusiawi. Nah, ini Umar mengajarkan seperti ini supaya tidak ngrusulo itu alhamdulillah ala kulli hal. Sing penting asal nikmate cobaannya itu tidak lebih besar, ya. Karena nyatanya orang lebih banyak lagi yang mendapatkan cobaan yang lebih besar dari kita, ya itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Wafalithu, dan yang, nah ini diberi syarah aimin tilkal baliyatil lati asobatni, ya. Jadi yang minha maksudnya tadi yang lebih besar dari musibah itu adalah musibah atau baliyah atau cobaan yang diterima oleh Umar bin Khattab, karena konteksnya ini ceritanya Umar, ya. Kalau kita ya tentu saja merefleksi diri kita masing-masing. Lalu yang berikutnya wasalifu idlam takun muharramar ridha ay mamnu'ar ridha. Yang ketiga, ya, apabila musibah itu tidak menghalangi ridho, ya, mencegah ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi idealnya sebagai seorang yang beriman, ya, ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan ketentuan apapun dari Allah itu kan ridho, ya. Nah, sehingga mestinya ya kalau kita itu memang betul-betul mau beriman, ya ketika mendapatkan musibah sebesar apapun itu ya mestinya tetap ridho. Jangan sampai ujian yang kemudian Allah berikan kepada kita itu sampai menghalangi ridho kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan yang tadi, ya. Jadi kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah, ya berusaha untuk meyakini bahwa itu memang ketentuan Allah, dan kalau sudah ketentuan Allah tidak ada pilihan lain kecuali itu hanya untuk kita bersikap ridho tadi itu, ya. Makanya ridho itu sebenarnya merupakan ekspresi dari rasa iman kita kepada Allah. Orang yang bisa ridho itu pasti orang yang beriman, ya. Iman terhadap apa? Iman terutama terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi kalau kita yakin betul bahwa yang namanya apa yang akan terjadi pada kita, baik yang buruk maupun yang baik itu adalah merupakan ketentuan Allah, takdir Allah, harus ridho kita, ya. Harus ridho. Makanya dalam satu hadits qudsi itu Allah pernah berfirman, kalau sampai ada orang kok tidak ridho dengan keputusanku, termasuk ketika dicoba kok tidak ridho tadi itu, diuji dengan ujian tertentu kok tidak ridho itu, Allah sampai memerintahkan kita itu untuk mencari Tuhan selain Allah dan mencari bumi selain buminya Allah. Loh ya raiso toh ya. Itu sindiran luar biasa itu kan, ya. Ya. Artinya tidak mungkin. Makanya ya pilihannya tidak ada lain kecuali ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ditimpa ujian apapun, ya Umar ini kemudian lalu semangatnya yang penting ridho. Kalau ridho sebesar apapun musibah itu, sebesar apapun ujian itu tidak ada masalah. Kira-kira begitu. Ya, jadi semangatnya ridho itu. Gimana Pak? Betul, ya betul. Ujian seberat apapun, kalau kita ridho, tenang kita, ringan kita, ya ringan. Ya. Makanya Al-Quran itu kan begitu mengatakan, ya. Jadi yang namanya kenapa kok ada takdir Allah itu agar supaya kita ini, ya, kalau memang pas mendapatkan kenikmatan, ya tidak terlalu berbangga diri, bersenang-senang, ya. Tapi kalau mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, tidak sedih sekali, ya, tidak sedih, ya. Tidak putus asa, ya begitu, ya. Tepat itu ya Pak, ya Pak Hardi, ya.
Yang terakhir warrabi'u, dan yang terakhir inni arju thawaba 'alaiha ayatil kalbaliyati. Yang terakhir justru dengan menerima berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada peluang bagi saya untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari dengan diujinya kita itu, ya. Jadi pahala itu sebenarnya dari Allah, caranya macam-macam, ya. Ya. Orang diberi nikmat, syukur, dan orang diberi ujian, ridho, sabar, itu kan nilainya sama-sama berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makanya saya sudah berkali-kali mengatakan sebenarnya yang namanya nikmat maupun ujian, cobaan, musibah itu sebenarnya netral dalam dirinya sendiri, itu tidak kok secara intrinsik mengandung nilai baik dan buruk, itu enggak. Yang menentukan baik dan buruknya itu adalah sikap kita terhadap nikmat maupun ujian yang Allah berikan kepada kita itu. Jadi dengan nikmat ya kita bisa mendapatkan pahala, dengan diuji kita juga bisa mendapatkan pahala. Yang penting sikap kita benar, menghadapi nikmat kita bersyukur, menghadapi ujian kita ridho dan sabar. Ya kalau bisa dua-duanya sama-sama mulia itu. Tapi sebenarnya malah ada nilai plusnya, yang mendapatkan ujian ridho dan sabar. Lo nak misalnya dikai enak syukur kan ya pantas atau gampang ya, biasa itu ya berpahala, udah Pak, berpahala. Tapi nak misalnya orang diberi musibah, diuji kok iso sabar, iso ridho, wah itu memang luar biasa, ya. Makanya orang yang fakir lalu kemudian bisa sabar itu lebih mulia itu dibandingkan dengan orang yang yang kaya dan yang syukur, itu lebih mulia. Karena apa? Wong wis rekoso lho kok isih belum sabar, wis rekoso kok isih ridho, itu kan luar biasa. Ya. Meskipun sama-sama baik, tapi masih lebih baik yang tadi itu mendapatkan ujian tapi ridho dan sabar di dalam menerima ujian dan ridho dari Allah, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Nah, mudah-mudahan ya kiat-kiat yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada kita ini betul-betul kita hayati, ya, sehingga saya kira kalau kiat-kiat yang 4 ini kita betul-betul hayati dan kita terapkan dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah SWT sebesar apapun cobaan itu, insya Allah cobaan itu menjadi ringan, ya, menjadi tidak berat, ya, seperti kata Pak Hardi tadi itu, menjadi lebih ringan tadi itu, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya, satu makalah ini karena singkat-singkat saya selesaikan saja supaya mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.